Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertakwa pada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa yang seperti itulah yang sangat dikehendaki, yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang terbaik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya semulia-mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sudah tinggal beberapa hari saja. Namun bagaimanakah selama bulan Ramadan hingga hari ini? Puasa yang telah kita amalkan, puasa yang telah kita kerjakan, sudah sampai mana telah menghasilkan sifat takwa dalam diri kita. Kita masing-masing bisa mengukur nilai puasa kita, apakah sudah mencapai derajat takwa atau sama sekali belum. Jamaah rahmati Allah SWT, sejatinya puasa itu membentuk manusia menjadi lebih baik dalam segala perkara. Yang pertama, puasa itu menjadikan seseorang lebih dekat dengan Allah. Karena dia lebih dekat dengan Allah, maka dirinya merasa diawasi, merasa dirinya selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengaruhnya seorang yang memiliki perasaan senantiasa diawasi oleh Allah, maka dalam sikap, tingkah, tanduknya itu akan menggambarkan dirinya sebagai orang yang mulia. Karena apa? Dia telah diawasi oleh zat yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lebih baik, merasa lebih dekat dengan Allah, sehingga kedekatannya dengan Allah itu menyebabkan doa-doanya diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, puasa itu menjadikan manusia sebagai manusia yang jujur. Kenapa? Karena kita selama beribadah puasa itu ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan dan minum serta menghindari dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang.
sampai di mana kemampuan kita mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah tersebut. Walaupun tidak ada satu orang pun yang mengetahui saat kita puasa, kita sendirian, mau minum, mau makan itu bisa. Tapi kita ada rasa takut kepada Allah. Ada rasa cinta untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Sehingga sikap yang seperti itulah yang sangat diharapkan di dalam agama pada diri seseorang, sehingga menjadikan dirinya sebagai manusia yang jujur, berbuat dan berkata sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intelektualitasnya tinggi, namun perilakunya tidak jujur. Punya pekerjaan yang gajinya besar, namun masih saja korupsi. Dan itu terjadi di mana-mana. Masih saja berbuat curang, dan itu terjadi di mana-mana. Maka momen di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi, jadi menahan rasa lapar dan dahaga bisa, tapi menahan dari keinginan-keinginan hawa nafsu itu orang yang jarang bisa. Berkata bohong, berbuat bohong, tidak bisa dihindari. Jadi puasanya orang semacam ini adalah puasanya orang yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Berapa banyaknya orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki ibadah puasa kita yang bernilai sangat tinggi, sangat mulia ini, yang tinggal beberapa hari ini saja kita jadikan sebagai puasa terbaik kita. Kemudian yang ketiga, puasa itu menjadikan manusia gemar berbagi kepada sesama, menjadi pribadi yang peduli pada orang lain. Kenapa? Karena apa? Kita bisa merasakan lapar dan hausnya orang yang tidak bisa makan dan minum. Ada yang mereka terpaksa melakukan itu karena tidak punya harta, tidak punya penghasilan, dan tidak ada orang yang peduli dengan orang itu. Sehingga kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang kepekaan sosial kita itu bertambah dan bertambah. Senang infak, senang sedekah, membantu orang lain. Itu yang dikehendaki. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa itu menjadi pribadi yang sangat bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini pendidikan atau tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala dari perintah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, puasa itu menjadi pribadi yang keberadaannya mampu menjadi solusi bagi orang lain, kontributif, inovatif. Ini yang sangat diharapkan. Itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan yang sudah kita lewati beberapa puluh hari dan kurang beberapa hari saja Ramadan akan berpamitan meninggalkan kita. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpuasa ini seperti puasanya ulat, bukan seperti puasanya ular. Ulat itu tadinya kalau kita melihat kita akan merasa jijik. Ya, ulat itu melewati apa saja pasti dia merusak. Namun ketika dia sudah memasuki fase berpuasa menjadi kepompong, kemudian setelah beberapa waktu dia berpuasa, maka dia berubah menjadi dari ulat menjadi kupu-kupu yang kita semua melihatnya sangat senang. Yang dimakan tidak lagi sembarang makanan, namun saripati dari daun-daunan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu puasanya ulat.
Namun bagaimana dengan puasanya ular? Puasanya ular ini ya sama-sama puasa. Namun yang terjadi apa? Ular itu hanya ganti casingnya saja, ganti baju saja, berganti kulit, namun sifatnya, perilakunya tetap sama, tetap buas, tetap berbisa, tetap membahayakan bagi orang lain. Itu puasanya ular. Lah puasa kita ini puasanya ulat apa puasanya ular? Kalau puasa kita seperti puasanya ulat, insya Allah begitu puasa berlalu, kita akan muncul sebagai manusia yang baru, manusia yang berbeda, yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun kalau setelah puasa berlalu, perilaku kita tetap sama, walaupun saat hari raya casing kita berbeda, baju kita baru, sarung kita baru, semuanya baru, namun akhlak kita, perilaku kita tetap sama sebelum kita berpuasa, maka itu pertanda bahwa kita ini berpuasa seperti puasanya ular. Na'udzubillah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi renungan di akhir Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.